Banyak banget customer yang request minta dibikinin warmer dengan mode turbo yang panasnya cepet banget buat ngejar suhu 60 derajat. Kalian minta, kita kabulin. Ini rilisan terbaru dari Revon, mode turbo X EcoSmart. Kita saksikan dan buktikan langsung sekarang juga. Nah, sebelum kita masuk ke topik utama, kita refreshing dulu. Etalase warmer Revon itu standarnya menggunakan material stainless steel yang kokoh dan durable. Dan untuk pintunya itu pakai model sliding seperti ini. Dan untuk finishing dari etalase warmer itu ada SOP-nya sendiri dan wajib halus dan rapi. Seperti ini contohnya. Finishing sudut yang rapi. Untuk etalase warmer Revon sendiri itu adalah produk lokal ya teman-teman. Jadi ketersediaan spare part sangat melimpah di Indonesia. Jika dibandingkan dengan merek impor, ketika ada kendala, misalkan lampunya ini mati mendadak atau rusak, itu kita nggak perlu nunggu barang impor berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Kita tinggal pergi ke toko lampu dan kita tinggal bilang, Pak, beli lampu T5-nya satu. Beres, kita bawa pulang dan kita bisa pasang sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke sesi pembuktiannya. Apakah benar? Dengan mode turbo itu kita bisa mencapai suhu 60 derajat Celcius dengan lebih cepat. Untuk itu mari kita buktikan langsung sekarang juga. Dan di sini sudah kita siapkan termometer analog untuk mengecek suhu dari ruangan etalase warmernya ya teman-teman. Jadi kita masukin dulu. Oke. Sudah masuk. Nah, untuk mode turbo dan mode EcoSmart itu ada dua indikatornya ya. Untuk yang warna merah ini adalah mode turbo, sedangkan untuk yang warna hijau ini adalah mode EcoSmart. Nah, jadi yang akan kita coba hari ini adalah mode turbonya dan kita setting ke maksimal langsung. Dan langsung kita buktikan pakai timer sekarang juga. Nah, timer sudah jalan dan kita tunggu berapa menit suhunya ke 60 derajat Celcius tercapai. Oke, sedikit tambahan untuk mode turbo yang ada di etalase warmer ini, itu mengkonsumsi listrik kurang lebih di 681 watt ya. Itu untuk yang mode turbonya. Oke teman-teman, di sini sudah di menit ke-16 ya, dan suhu ruang etalase warmer ini sudah mencapai di 60 derajat Celcius dengan mode turbo. Oke, dapat kita simpulkan ya teman-teman, dengan mode turbo, untuk mencapai suhu 60 derajat Celcius, itu kita hanya butuh waktu 16 menit 22 detik. Dan sebagai informasi ya teman-teman, ketika suhu sudah tercapai, itu lampu indikatornya mati seperti ini. Mode turbo, kita menggunakan dua elemen hitar sekaligus untuk mempercepat tercapainya suhu ke 60 derajat tadi. Nah, sekarang kita cek berapa sih konsumsi listrik pada etalase warmer ketika suhu sudah tercapai. Hanya segini, 7,3 watt. Dan ini hanya untuk lampunya aja, teman-teman. Listriknya hanya untuk lampunya aja. Jadi ketika suhu sudah tercapai, elemen heaternya otomatis akan mati sendiri. Dan konsumsi listriknya balik ke 7 untuk lampunya aja, teman-teman. Nah, sekarang kita coba untuk mode EcoSmart-nya ya, teman-teman. Kita bawa ke sini dan kita atur suhunya secara maksimal. Nah, dan kita cek sekalian untuk listriknya itu berapa watt. Oke, untuk mode EcoSmart itu listriknya hanya 365 watt saja. Jadi kesimpulannya, mode EcoSmart dan mode turbo itu memiliki perbedaan yang signifikan ya, terutama dari konsumsi listriknya tadi. Yang mode turbo itu sekitar 600-an watt, sedangkan yang EcoSmart itu 300-an watt. Lalu apakah mode EcoSmart ini bisa mencapai ke suhu 60 derajat? Jawabannya tentu bisa. Hanya saja tidak secepat dengan mode turbo. Durasinya bisa 2 kali lipat dibandingkan mode turbonya. Sebagai tips untuk mendisplay makanan yang baik dan benar ya teman-teman, masukkan menu makanan yang akan Anda display itu ketika suhu sudah tercapai ya, seperti ini. Nah, ini tinggal buka pintunya dan kemudian tinggal masukin menu yang akan Anda display.
Nah, untuk etalase warmer ini bisanya untuk apa sih? Nah, etalase warmer ini biasanya untuk digunakan untuk display berbagai jenis menu, fried chicken, french fries, bebek goreng, gorengan, pastry, risol, dan lain sebagainya. Kapasitasnya untuk 2 rak ini lumayan banyak banget ya. Untuk cara penggunaannya, seperti yang saya katakan di awal, itu sangat cukup mudah ya. Itu sangat mudah ya. Nah, pertama, itu kita harus sambungan ke listrik terlebih dahulu. Baik. Kemudian kita tinggal putar, pilih mau yang mode turbo atau mode eco. Nah, sebagai saran aja ya teman-teman, mode turbo itu digunakan untuk mempercepat tercapainya suhu ke 60 derajat Celcius, sedangkan mode eco itu bisa Anda gunakan ketika suhunya sudah tercapai di 60 derajat dan kita hanya ingin menjaga kehangatannya lagi, bukan mengejar suhu 60 derajat lagi. Jadi untuk ngatur suhunya itu cukup mudah ya teman-teman. Kita tinggal putar aja nih knob suhunya. Seperti itu. Sangat mudah dan sangat-sangat simple. Nah, perlu diingat, menu yang Anda display itu harus masuk ketika suhunya sudah tercapai atau lampu indikator ini sudah mati. Lalu untuk cara bersihnya gimana? Oke, sebenarnya cara membersihkannya juga cukup mudah ya teman-teman. Pertama kita matikan dulu semua. Jangan lupa untuk cabut steker listriknya. Pintunya ini portable, bisa dilepas dan bisa dipasang dengan mudah. Untuk rangkaian bagian bawah tinggal diangkat dan ditarik seperti ini, semudah itu. Nah, kalau misalkan ada remahan atau kotoran yang masuk sampai ke bawah elemen heater atau ke tempat elemen heater, itu gampang banget ya teman-teman. Sini kita tinggal congkel menggunakan sendok, garpu, atau pisau. Kalau mau aman ya pakai sendok aja sih sebenarnya. Tinggal congkel seperti ini. Dan terbuka, kemudian kita ambil remahan atau kotorannya, tinggal diangkut seperti itu. Semudah itu ya teman-teman untuk membersihkan etalase warmer dari sisa remahan atau sisa-sisa harian Anda. Nah, untuk pasangnya juga ya sama mudahnya ya seperti tadi. Tinggal kita masukin satu persatu. Pintunya juga kita tinggal pasang satu persatu dan ingat, pintu yang tidak ada kunci itu ada di bagian belakang ya. Dan ini daun pintu yang ada kuncinya itu wajib yang bagian depan ya. Ya, semudah itu cara membersihkan etalase warmer Revlon ya teman-teman. Lalu bagaimana jika Anda ingin order etalase warmer yang custom dan bentuknya kotak tidak trapesium seperti ini? Itu mudah banget. Anda tinggal hubungi konsultan kita atau datang langsung ke kantor kami di alamat ini dan Anda memberikan dimensi dan ukuran detail, lalu kami akan lanjut buatkan 3D desain agar gampang visualisasinya, supaya Anda juga bisa melihat sih seperti apa bentuknya sebelum kita lanjut ke bagian produksinya. Dan kita buatkan yang presisi agar sesuai dengan outlet yang Anda butuhkan. Jika ada kerusakan di bagian lampu T5-nya, itu cara gantinya gampang banget. Bahkan Anda bisa lakukan itu sendiri. Nah, pertama, Anda perlu membuka pintunya lagi. Satu aja. Kemudian pastikan steker sudah terlepas ya, tidak tersambung listrik. Nah, di bagian sini, itu ada sebuah kabel yang menyambung ke lampu. Itu yang harus dilepas terlebih dahulu. Nah, ini dia kabelnya yang harus dilepas terlebih dahulu. Kemudian untuk melepasnya itu gampang banget. Tinggal tarik ke belakang. Nah, seperti ini. Lampu sudah terlepas semua ini. Tinggal Anda beli yang baru atau tinggal diganti yang baru. Dan pasangnya juga mudah banget. Persis sama seperti tadi. Nah, di sini itu ada soket ya, teman-teman. Jadi kalau mau pasang itu pastikan ini semua sudah terekat dengan aman agar tidak lepas atau tidak jatuh. Kemudian tinggal pasang kabelnya lagi.
Oke, lalu kita pasang stekernya dan kita cek lagi apakah sudah nyala apa belum. Nah, semudah itu cara mengganti lampu dari etalase warmernya ya teman-teman. Nah, kalau misalkan ada kerusakan lain di etalase warmer Anda, dan Anda juga nggak tahu nih mau bagaimana, Anda bisa langsung hubungi tim konsultan Revon ya, sebab di Revon itu tidak beli putus. Jadi untuk pelayanan after sales-nya itu selalu ada selama kita masih hidup ya teman-teman. Oke, untuk datanya udah jelas ya teman-teman, alatnya badak dan khusus untuk 10 orang pertama yang deal hari ini langsung dapat harga spesial rilis, atau kalau mau custom panjangnya juga bisa. Komen turbo sekarang atau klik link di bio.